Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Thorikuna Official yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa perkara yang merusak wudhu, yang mana dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah disebutkan nawaqidul wudhu'i, perkara yang merusak wudhu itu jumlahnya ada 5. Al-awwal, yang pertama, zawalul akli binaumin ala hayati ghairi mumakkinin mak'adahu minal ard. Yang pertama adalah hilangnya akal sebab tidur. Namun perlu dikasih catatan bahwa tidak semua tidur itu membatalkan wudhu, karena ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidurnya orang yang dalam kondisi tidurnya itu adalah dengan kondisi duduk. Nah, tidurnya itu duduk, kemudian pantatnya itu tidak berubah-ubah. Misal kita lagi berada di masjid, sedang mendengarkan khutbah Jum'ah, atau kita sedang iktikaf di masjid, kemudian kita duduk di masjid dan kita tertidur dalam kondisi duduk dan pantat kita tidak bergeser kemana-mana, itu tidur yang tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi jika kita tidurnya itu terlentang atau telungkup, maka tidur yang seperti itulah yang tidurnya membatalkan wudhu. Jadi ada sih kadang kita temukan di masjid itu orang yang habis wudhu kemudian malah baring-baring di masjid, kemudian sambil tidur, tapi tidurnya itu tidak dalam keadaan duduk, akan tapi dalam kondisi baring. Nah, itulah tidur yang membatalkan wudhu. Akan tapi tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah tidur yang dalam kondisi keadaan duduk dan pantatnya itu tetap berada di bumi atau enggak berubah bergeser-geser. Itu tidur yang tidak membatalkan wudhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini pun sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika usahi, kedua mata itu adalah talinya dubur atau talinya pantat. Faidanamat al-ainani, jika kedua mata itu tidur, intolakol wi'a, maka terbukalah atau lepaslah tali tersebut. Faman nama falyatawaddu, barang siapa tidur maka berwuduklah. Nah, ini adalah perkara yang membatalkan wudhu, tidur yang tidak menetap. Kemudian yang nomor 2, zawalul akli, itu hilangnya akal. Kalau yang pertama tadi zawalul akli, hilangnya akal sebab tidurnya yang tidak menetap pantatnya. Kemudian yang kedua ini adalah zawalul akli, hilangnya akal juga. Yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Bimarodin, sebab sakit. Itu ada orang yang sakit nih, sakit kemudian sampai sakitnya itu parah sehingga menyebabkan akalnya itu hilang, maka sakit yang seperti itu membatalkan wudhu. Aujununin, atau memang orang itu tersebut gila. Gila itu gila permanen atau gilanya itu tidak permanen. Contoh gila yang tidak permanen, asal mulanya orang tersebut itu sehat, kemudian dia misalnya mencalonkan dirinya menjadi caleg, sehingga pas waktu dia mencalek atau menjadi caleg itu kalah. Nah, sehingga menyebabkan dia itu gila. Namun gilanya tersebut tidak permanen. Setelah seminggu diterapi, seminggu diobatkan, kemudian sembuh. Nah, selama dia gila itu, ketika dia sebelumnya punya wudhu, maka wudhunya itu bisa batal. Dan selanjutnya adalah ighma, yang membatalkan wudhu adalah ighma, hilangnya akal sebab ighma ayanan. Ayanan itu sebuah penyakit, kalau orang Jawa menyebutnya ayan, tapi kalau di daerah Sumatera disebutnya, ada yang menyebutnya adalah gilo babi. Nah, gilo babi itu semacam penyakit, kalau orang Jawa nyebutnya adalah penyakit ayan. Mungkin di suatu daerah lagi itu penyakitnya lain nyebutnya, akan tapi kalau di Jawa nyebutnya ayan, kalau di Sumatera ada yang menyebutnya penyakit gilo babi. Itu yang membatalkan wudhu. Kemudian yang nomor 3, huruju syai'in minas sabilaini liqaulihi ta'ala. Nah, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi
jalan yang depan dan jalan yang belakang. Kalau di dalam bahasa Arab disebutnya kubul dan dubur. Kemaluan yang depan dan kemaluan yang belakang itu sesuatu yang keluar darinya itu membatalkan wudhu. Contoh yang membatalkan wudhu dari jalan depan adalah kencing. Orang habis kencing itu batal wudhunya. Kemudian kalau yang perempuan ada yang haid, ada yang menstruasi, itu membatalkan wudhu. Kalau perkara yang keluar dari jalan yang belakang, yaitu orang yang habis BAB, orang yang habis missing, orang yang kentut, baik kentut itu berbunyi atau enggak, itu membatalkan wudhu. Baik BAB-nya itu berupa benda yang keras ataupun benda yang lunak, itu membatalkan wudhu. Misalnya kita BAB ternyata yang keluar batu, tetap membatalkan wudhu. Kecuali perkara yang keluar dari jalan depan itu adalah air sperma atau air mani. Karena air sperma atau air mani itu keluar tidak membatalkan wudhu, akan tapi mewajibkan untuk mandi besar. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, perkara yang membatalkan wudhu adalah lamsul mar'atil ajnabiyah bila hailin liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa. Jadi perkara selanjutnya yang nomor 4 yang membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan lain tanpa namanya penghalang. Ajnabiyah itu adalah wanita yang bukan mahramnya. Nah, jadi kita menyentuh perempuan yang bukan mahram, tapi menyentuhnya itu kita tidak menggunakan penghalang, nggak menggunakan sarung tangan atau nggak menggunakan penutup pada tangan kita ini, maka menyentuh perempuan tersebut hukumnya adalah membatalkan wudhu. Ini catatannya adalah yang kita sentuh adalah wanita yang bukan mahram. Kalau kita menyentuh wanita yang mahram, itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Wanita yang mahram itu apa sih? Wanita yang mahram itu adalah wanita yang haram dinikah. Contoh yang pertama adalah ibu kandung. Ibu kandung itu kan kita tidak boleh menikahi ibu kandung. Maka ketika habis wudhu itu tidak batal wudhu kita jika kita menyentuh ibu kita. Yang kedua, mahram itu adalah anak perempuan kita. Kita mempunyai anak perempuan, kemudian anak perempuan kita itu habis wudhu menyentuh kita, perempuan tersebut hukumnya tidak batal wudhunya. Ataupun kita sendiri sebagai seorang ayah tidak batal wudhunya menyentuh anak perempuan kita, baik dia sudah balik ataupun belum balik. Kemudian yang nomor 3-nya, wanita yang haram dinikah itu adalah saudara perempuan kita. Jadi kita itu mempunyai saudara, dan saudara perempuan kita itu habis wudhu menyentuh kita, itu tidak membatalkan wudhu. Karena kita menikah dengan saudara perempuan, itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang nomor 4, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Jadi bapak itu mempunyai saudara yang perempuan, kalau kita menyebutnya itu adalah bibi, itu kita habis wudhu kok salaman dengan bibi kita, itu tidak membatalkan wudhu karena kita menikah dengan bibi, itu hukumnya tidak boleh. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Jadi ibu kita juga mempunyai saudara perempuan, adiknya ibu atau kakaknya ibu yang perempuan. Itu kita habis wudhu kok berjabatan dengan kakak atau adiknya ibu, itu hukumnya tidak batal. Karena kita menikah dengan bibi, hukumnya tidak boleh. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Jadi kita itu mempunyai saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki kita itu mempunyai anak. Nah, anaknya saudara laki-laki kita itu menyentuh kita, hukumnya tidak batal. Jadi kita itu dipanggil paman atau mamang bahasanya itu, dengan ponaan-ponaan lah bahasanya itu, hukumnya tidak batal wudhunya. Atau anak perempuan dari saudara perempuanmu, kita punya saudara perempuan, kemudian saudara perempuan itu kita mempunyai anak perempuan, kemudian berjabatan tangan dengan kita, itu juga tidak batal. Selanjutnya yang mahram, wanita yang haram dinikah,
itu adalah ibu-ibumu yang menyusui kamu. Jadi ibu yang menyusui kita itu hukumnya adalah haram dinikah. Saudara satu sepersusuan tuh nggak boleh dinikah. Ibu yang menyusui kita itu tidak boleh. Syaratnya saudara sepersusuan atau ibu yang dianggap menyusui kita itu adalah jika kita dulu waktu masih kecil, umurnya masih kurang 2 tahun, pernah menyusu kepada perempuan tersebut sebanyak 5 kali, dan itu hukumnya adalah haram untuk dinikah. Nah, kita menyentuh ibu yang pernah menyusui kita di waktu kita kecil, umurnya masih kurang 2 tahun, nah itu hukumnya adalah haram. Nah, itu tidak membatalkan wudhu kita ketika kita menyentuhnya. Kemudian saudara perempuan sepersusuan, kemudian kita mempunyai saudara satu sepersusuan dengan ibu, itu hukumnya juga tidak membatalkan wudhu dan kita tidak boleh menikahinya. Kemudian yang selanjutnya yang dinamakan mahram itu adalah ibu-ibu istrimu. Jadi ketika kita sebut di sini ibu-ibu istrimu, berarti kalau bahasa lainnya adalah mertua. Jadi ketika habis wudhu kita menyentuh atau bersentuhan dengan mertua kita, itu hukumnya tidak batal. Kemudian yang nomor 11, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan dari istri yang telah kamu campuri. Jadi gini loh, yang nomor 11 ini jika kita menikah dengan janda misalnya, kemudian janda tersebut sudah punya anak dari suaminya sebelumnya, anak istri atau anak tiri lah bahasanya, itu anak tiri itu kan tidak boleh kita kumpuli karena kita sudah berhubungan atau menikahi ibunya. Maka kita ketika menyentuh anak tiri tersebut hukumnya adalah tidak membatalkan wudhu karena itu hukumnya adalah mahram. Selanjutnya yang dikatakan wanita mahram itu adalah istri-istri anak kandungmu. Istri anak kandung tersebut itu hukumnya adalah mahram bagi kita, dan kita menyentuhnya itu ketika habis wudhu itu tidak membatalkan wudhunya. Kemudian perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 5, masul farji bibadinil kafi, yaitu menyentuh kemaluan dengan dalamnya telapak tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa memegang kemaluannya maka berwudu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin massat farjaha falyatawaddo, perempuan-perempuan yang memegang farji atau kemaluannya maka berwudu. Jadi memegangnya itu menggunakan telapak tangan ini. Nah, yang dalam ini nih, yang putih ini. Nah, dari sini. Nih. Nah, jika kita memegang kemaluan itu dengan ini, telapak tangan yang dalam ini, maka hukumnya adalah batal. Tapi kalau jika kita megangnya itu pakai yang ini, yang luar, maka tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu megang pakai yang dalam. Ya mungkin demikianlah penjelasan dari saya tentang perkara yang membatalkan wudhu. Ini diambilkan dari kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.